Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monalisa Alia Putri dengan NIM 203110136. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Saat kita mempelajari sistem endokrin, maka yang perlu kita ketahui adalah yang pertama tentang pengertian hormon, yang kedua tentang jenis-jenis kelenjar endokrin, yang ketiga tentang hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, dan yang terakhir kelainan pada kelenjar endokrin. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit tetapi berguna untuk kelangsungan aktivitas sel tubuh. Hormon disebutkan dihasilkan dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu sendiri adalah kelenjar yang menghasilkan hormon tetapi tidak mempunyai saluran pengalir atau saluran buntu. Sehingga hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin akan masuk langsung melalui pembuluh darah. Sistem endokrin berfungsi sebagai perangsangan dan penghambatan pertumbuhan serta apoptosis atau kematian sel terprogram, pengaktifan dan non-pengaktifan sistem kekebalan, persiapan aktivitas baru atau fase kehidupan, serta untuk mengatur metabolisme. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis, yang kedua kelenjar pineal, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima kelenjar timus, yang keenam kelenjar pulau Langerhans, yang ketujuh kelenjar adrenal, dan yang terakhir kelenjar gonad. Kelenjar gonad dibagi menjadi dua, yaitu pada perempuan kelenjar gonadnya adalah ovarium, dan pada laki-laki kelenjar gonadnya adalah testis. Pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini letaknya di otak, tepat di bawah kelenjar hipotalamus, yaitu di lengkung kecil tulang sphenoid. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berfungsi untuk merangsang kerja kelenjar endokrin lainnya. Hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan atau lobus anterior, bagian tengah lobus intermedia, dan bagian belakang lobus posterior. Pada kelenjar hipofisis bagian depan atau lobus anterior, hormon yang dihasilkan yaitu hormon somatotropin untuk mempengaruhi pertumbuhan, hormon TSH atau thyroid stimulating hormone untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan hormon tiroid, hormon adrenokortikotropik untuk merangsang korteks ginjal untuk memproduksi hormon-hormonnya, hormon prolaktin atau lactogenic hormone untuk sekresi ASI pada ibu hamil, lalu hormon gonadotropik. Pada bagian tengah atau lobus intermedia menghasilkan hormon melanotropin yang digunakan untuk mempengaruhi warna kulit. Sedangkan pada bagian belakang atau lobus posterior menghasilkan hormon oksitosin yang digunakan untuk merangsang kontraksi saat melahirkan dan hormon vasopresin yang digunakan untuk menurunkan volume urin. Jenis-jenis kelenjar endokrin yang kedua yaitu kelenjar pineal yang letaknya tepat di bawah otak besar. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur ritme biologis kita, misalnya saat kita tidur. Hormon ini juga menimbulkan efek siklus gelap terang. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar di tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemukan di leher, di bawah jakun. Cara kerja kelenjar tiroid dipengaruhi oleh hormon TSH atau thyroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu
hormon tiroksin, hormon triodotironin, dan hormon kalsitonin. Fungsi utamanya yaitu untuk mengumpulkan yodium, untuk mengubahnya menjadi hormon tiroksin atau disebut juga T4, dan hormon triodotironin atau disebut juga T3. Atau dengan kata lain, hormon-hormon ini berfungsi untuk mengatur sistem metabolisme tubuh. Kelenjar endokrin selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di belakang kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yaitu hormon paratormon atau PTH yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah dan juga menurunkan kadar fosfat. Selanjutnya kelenjar timus. Kelenjar timus berfungsi untuk menimbun hormon somatotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar timus juga menghasilkan hormon timosin yang bertujuan untuk mematangkan limfosis pada anak-anak. Pada masa anak-anak, kelenjar timus sangat berperan aktif, sedangkan setelah pubertas, kelenjar timus mengecil dan menyusut. Berikutnya, kelenjar pulau Langerhans atau pankreas. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Sementara hormon glukagon berfungsi sebaliknya, yaitu mengubah glukogen menjadi glukosa. Hormon insulin dan glukagon bekerja antagonis atau bertolak belakang. Kelenjar adrenal atau kelenjar suprenalis. Kelenjar ini terdapat di bagian atas depan ginjal sejajar dengan tulang punggung ke-12. Kelenjar ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Pada korteks terdapat 3 zona, yaitu zona glomerulosa yang menghasilkan hormon mineralokortikoid atau hormon aldosteron yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium oleh ginjal. Yang kedua, zona fasciculata yang menghasilkan hormon glukokortikoid atau kortisol yang dipengaruhi oleh hormon ATCH. Zona ketiga yaitu zona reticularis yang menghasilkan hormon gonadokortikoid atau androgen. Pada bagian medula menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan hormon norepinefrin atau noradrenalin. Kedua hormon ini disebut dengan katekolamin yang disekresikan untuk merespon stres mental atau fisik. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon reproduksi. Kelenjar gonad dibagi menjadi dua, yaitu pada wanita dan pada laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonadnya yaitu ovarium yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan pada laki-laki, kelenjar gonadnya yaitu testis yang menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi pada perubahan fisik laki-laki seperti suara, jakun, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada kelainan atau penyakit pada sistem endokrin, yaitu pada kelenjar hipofisis. Jika kita kekurangan hormon somatotropin dapat menyebabkan kretinisme atau kerdil. Sedangkan jika kita kelebihan hormon somatotropin dapat menyebabkan gigantisme atau menjadi raksasa pada anak-anak, sedangkan pada dewasa dapat menyebabkan akromegali atau pertumbuhan yang berlebihan pada kulit, wajah, dan lengan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.